Halo, nama saya Zakir Haris Abdullah. Saya akan mempresentasikan UAS, metodologi riset dan penulisan ilmiah sistem informasi. Nah, pada UAS ini eh, diminta untuk melanjutkan dari UTS yang sudah pernah saya submit, yaitu rancangan proposal tugas akhir. Nah, dalam UAS kali ini kita harus mencari satu model cara kerja sistem informasi atau teknologi informasi, lalu menjelaskan cara kerja sistem tersebut dalam bentuk diagram alir. Nah, di sini me- melibatkan metode AI. AI di sini kalau kita ini apa di sini ada referensi jurnalnya yaitu Applied Intelligence. Nah, ini berikut saya sudah membuat rancangan PA-nya yaitu perancangan sistem informasi POS, Point of Sale, manajemen inventory dengan dukungan penjualan barang titipan atau delivery menggunakan pendekatan affiliate intelligence. Di sini saya menggunakan deep learning, intermittent demand forecasting dan algoritma dynamic PIPO. Nah, melanjutkan dari UTS saya itu toko besi dan bangunan. Oke. Nah, model cara kerja sistem itu model transaksi atau barang titipan yaitu delivery dan partial fulfillment. Yang pertama itu dari apa penjualan titipan itu akan jual beli dan pelunasan keuangan terjadi di hari transaksi. Jadi uangnya masuk dulu, namun perpindahan barang fisik itu nanti dijadwalkan dititip dulu dalam waktu tertentu. Bisa jadi 1 minggu, 1 bulan, bahkan lewat tahun. Lalu ada yang kedua model transaksinya yaitu partial fulfillment, yaitu barang yang telah dibeli tidak diambil sekaligus, melainkan ditarik bertahap. Contoh kalau di toko bangunan itu misalnya beli pasir 10 truk, nah biasanya diambil satu truk tergantung progres konstruksinya. Nah, contoh skenarionya di toko bangunan Maju Jaya, misalnya ada kontraktor membeli 500 sak semen, 3 roda plus 20 truk pasir senilai 45 juta dan membayar lunas untuk mengunci harga. Jadi, keuntungan untuk barang titipan itu jadi harganya itu harga hari itu, tidak harga hari kemudian. Nah, sebelum untuk menghindari kenaikan, karena lahan proyek terbatas, semen dititipkan di gudang toko dan diminta kirim bertahap 50 sak setiap hari Jumat sesuai perkembangan proyek pengacaraan. Nah, kegagalan POS konvensional yaitu POS konvensional mengkonsumsikan pengiriman segera atau pengiriman langsung jika stok langsung dipotong, laporan gudang mencatat stok habis padahal fisiknya masih ada. Nah, jika tidak dipotong, kasir lain atau di sistem posnya itu bisa menjual barang yang sama. Nah, di sini bisa memicu krisis overselling atau phantom stock padahal stoknya tidak ada karena dari fisiknya masih ada dianggap stok itu belum keluar. Ukuran dan kinerja dan urgensi AI-nya, permasalahan sistem existing dan tiga ukuran kinerja. Yang pertama itu adalah forecast akurasi. Presisi sistem memprediksi jumlah barang yang ada atau yang akan ditarik pelanggan. Lalu ada stok versus holding cost. Ini persentase kegagalan pemenuhan fisik versus total biaya penyimpanan stok di gudang. Lalu ada bagian akurasi adalah kesesuaian estimasi laba kotor di kasir dengan realisasi laba aktual berbasis HPP. Ini contoh intermittent demand itu penarikan barang titipan acakan, titipan acak dan terputus-putus, misalnya 50 sak, 0, 150. Metode statistik linear itu moving average buat asumsi konstan. Nah, lalu ada tadi masalah overselling dan overstocking. Nah, stok tercatat masih ada, dijual ganda ke pelanggan baru. Nah, lalu stok out saat pemilik asing menarik barang. Sebaliknya, penumpukan stok berlebih memangkak holding cost.
Lalu ada HPP mismatch. Di sini laba dicatat saat check out, misalnya Januari 15.000 per sak, berbeda jauh dari laba real saat penyerahan fisik, misalnya pada saat April 3.000 per sak akibat kenaikan harga material. Sehingga terjadinya laporan keuangan yang menyesatkan. Urgensi penyelesaian dengan metode AI, pola pengambilan barang titipan memiliki variabel kompleks non-linear, profilnya pelanggan, tren cuaca terhadap tahapan proyek konstruksi yang tidak sanggup dimodalkan oleh rumus linear matematika biasa, sehingga penyelesaian berbasis AI sangat menjadi urgen. Nah, usulan metode AI di sini saya menggunakan deep learning LSTM, Intermittent Demand Forecaster. Nah, LSTM itu kepanjangan dari Long Short Term Memory. Nah, arsitektur jaringan salah berulang yaitu, dengan sel memori untuk mempelajari pola urut waktu jangka panjang data dari yang tidak teratur. Nah, tahapannya seperti ini. Yang pertama itu ada fitur engineering, yaitu histori transaksi titipan, interval, jenis material, musim konstruksi. Lalu di sini ada LSTM get mekanisme, itu ada for get, input, output get, mempelajari pola sequential time. Lalu ada dynamic reorder point. Nah, ini estimasi penarikan seperti stok dinamis dan auto restock. Nah, skenario aplikasi di aplikasi di toko bangunan ini, misalnya 12 Februari stok fisik semen selisih 100 sak. Nah, engine LSTM memprediksikan pada 13 Februari apa misalnya kontraktor atau pelanggannya akan menarik 80 sak dan ada pelanggan lain menarik 170 sak. Nah, berarti kan total stok yang akan keluar hari Jumat itu ada 150 sak. Nah, karena stoknya itu lebih kecil daripada prediksi yang akan diambil di hari Jumat, nah AI otomatis melebihkan auto restock signal 200 sak ke supplier pada Rabu sore. Nah, barangnya tiba Kamis dan Jumat pengambilan berjalan lancar tanpa stock out karena ini sudah diantisipasi menggunakan AI tadi. Nah, diagram alirnya seperti ini. Yang pertama adalah transaksi kasir atau POS, nah, penentuan tipe reguler, pengambilan barangnya atau barang titipan. Nah, ketika bila datang titipan, di sini input komitmen dan update dual state stock. Jadi terbooking. Jadi terbookingnya naik, nah siap jualnya turun. Jadi sudah dianggap barangnya sudah terjual. Lalu ada engine applied intelligence-nya atau LSTM-nya memprediksi pola pengambilan dynamic reorder point-nya. Selanjutnya pelanggan datang, validasi saldo titipan, lalu ngecek ketersediaan stok fisik di gudang. Nah, jika stok kurang, ada notifikasi restock otomatis via AI forecast, lalu tinggal tunggu suppliernya. Nah, lalu selanjutnya surat jalan diterbitkan. Ketika surat jalan diterbitkan, maka fisiknya atau stoknya itu dipotong. Nah, langsung hitung HPP-nya itu dari Vivo yang dinamis atau real time. Nah, lalu ada update partial fulfillment ledger. Nah, itu catatan rugi atau laba rugi real. Lalu status full atau partial delivered. Nah, selanjutnya keunggulan metode AI dan bukti empiris Finger Network. Nah, di sini kurang apa 35% akurasi peramalan ya, atau prediksi permintaan intermittent meningkat. LSTM mengenali pola musiman dan tren proyek konstruksi. Di sini ketika metode ini diimplementasi, maka sudah tidak ada lagi overstocking. Ketersediaan fisik tetap terjamin 100% presisi berkat prediksi dari AI-nya. Lalu ada presisi finansial. Di sini HPP Pipo dihitung saat surat jalan terbit. Nah, ini tergantung barang mana yang keluar. Nah, laba rugi kotor akurat dan sinkron ke logistik. Nah, di sini ada perbandingan peramalan eh, kegagalan di sini ada LSTM-nya
2,29,3, lalu di sini ada moving average-nya 4,5. Nah, ini arsitektur, solusi, integrasi teknis. Nah, di sini ada dual state inventory tracking. Jadi stok siap jual itu adalah stok fisik di gudang dikurangi stok yang sudah terjual, barang titipan atau stok terboking. Jadi stok fisik gudang itu jumlah real barang di gudang yang terlihat fisiknya. Stok terblocking itu adalah kuantitas barang yang sudah dibayar pelanggan namun belum diambil. Lalu stok siap jual itu tadi di hasil pengurangan dari stok fisik gudang dikurangi terbooking. Nah, di sini arsitektur solusi dynamic people, posting dua tahap dan fulfillment ledger. Nah, tahap satu itu ada di bagian kasir ketika check out, pelanggan yang bayar atau kunci harga. Nah, di sini catat laba estimasi, lalu HPP-nya itu menggunakan acuan awal dari supplier, stok fisiknya itu belum dipotong. Nah, tahap dua surat jalan terbit, fisik barangnya keluar dari gudang. Nah, itu HPP PIPO dari batch fisik aktual, lalu mencatat laba real transaksi, lalu stoknya kita potong presisi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.